Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Insya Allah dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke deh, tanpa menunggu lama lagi, yuk simak baik-baik videonya. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang seni lukis dan seni patung. Ya, adapun tujuan pembelajaran dalam memahami seni lukis. Yang pertama, siswa mampu mendefinisikan beberapa pengertian seni lukis, siswa mampu mengelompokkan beberapa jenis lukisan, kemudian siswa mampu menganalisis sebuah lukisan dan mengelompokkan berdasarkan aliran atau gaya dalam lukisan, kemudian siswa mampu mempraktekkannya. Nah, kita harus tahu dulu nih, seni lukis itu apa ya? Nah, ini dia. Seni lukis adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensi. Dua dimensi adalah karya yang hanya memiliki panjang dan lebar, jadi hanya bisa dilihat satu arah ya. Kemudian gaya dan aliran lukisan. Di sini ada gaya representatif, ada gaya deformatif, dan gaya non-representatif. Gaya representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat atau gaya alam. Sedangkan gaya deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Nah, non-representatif adalah gaya yang sulit dikenal, bentuk gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya. Gaya ini berupa susunan garis, bentuk bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Kemudian gaya representatif. Nah, di sini ada aliran naturalisme, ada realisme, dan romantisme. Naturalisme adalah aliran seni lukis yang penggambarannya alami sesuai dengan keadaan alam. Contohnya dari karya Indonesia yaitu Wakidi. Kemudian realisme adalah aliran yang memandang dunia tanpa ilusi, apa adanya tanpa menambahkan atau mengurangi objek, penggambaran sesuai dengan kenyataan hidup. Contohnya nih ada dari karya Masyuri Sragi yaitu keadaan pasar tradisional. Kemudian romantisme, aliran yang melukiskan cerita romantis, peristiwa dahsyat dan kejadian dramatis. Contohnya adalah karya Raden Saleh yang mengisahkan tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Kemudian ada pun gaya deformatif. Ada aliran ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Ekspresionisme adalah aliran seni lukis yang melukiskan keadaan jiwa yang berupa spontan pada saat melihat objek karyanya, contohnya karya Vincent van Gogh. Sedangkan impresionisme adalah aliran seni lukis yang melukiskan kesan saat objek tersebut dilukis. Ada karyanya dari Claude Monet. Kemudian surrealisme, aliran yang memperlihatkan objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi. Aliran ini terdapat pada karya Salvador Dali. Kemudian kubisme aliran yang melukiskan bentuk geometri seperti segitiga, segi empat, kubus, lingkaran, dan lainnya. Adapun contohnya dari Indonesia yaitu karya Muchtar Appin. Nah, kemudian yang terakhir gaya non-representatif itu ada, bisa kita sebut abstraksionisme, yaitu bentuk yang sulit dikenal, bentuk dasar gaya sudah meninggalkan bentuk aslinya. Adapun contohnya dari karya Amri Yahya dan karya Ahmad Sadali. Selanjutnya tema seni rupa murni atau seni lukis. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya. Kemudian yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Keempat, hubungan antara manusia dengan benda. Dan kelima, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Dan terakhir, hubungan antara manusia dengan alam khayal atau mimpi. Ya, kita masuk ke materi berikutnya yaitu seni patung. Adapun tujuan pembelajarannya, pertama, siswa mampu mendeskripsikan pengertian dan fungsi patung. Siswa mampu mengenal bentuk dan jenis patung. Siswa mampu mendefinisikan alat dan bahan membuat patung. Kemudian siswa mampu menerapkan salah satu teknik dalam berkarya seni patung. Seni patung itu apa ya? Yuk kita simak.
Ya, seni patung diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik karena patung identik dengan cipta karya manusia yang meniru bentuk. Patung ini termasuk cabang seni rupa 3 dimensi, Trimarta. Nah, berbeda dari 2 dimensi, 3 dimensi ini artinya karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi bisa dilihat dari segala arah. Ya, adapun fungsi patung. Di sini ada perwujudan patung berdasarkan fungsinya. Ada patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan patung kerajinan. Patung religi fungsinya sebagai sarana ibadah. Contohnya ini ya, patung Buddha. Patung monumen fungsinya yaitu untuk memperingati peristiwa atau kejadian yang bersejarah. Contohnya seperti peristiwa G30 SPKI. Lalu ada patung arsitektur, tujuannya untuk penunjang dalam konstruksi bangunan yang bernilai estetika atau keindahan. Contohnya seperti bangunan pada di gambar ini. Kemudian patung dekorasi, tujuannya adalah untuk menghias bangunan atau lingkungan taman agar terlihat lebih indah dipandang. Contohnya seperti ini. Kemudian ada patung seni, tujuannya adalah sebagai karya seni yang hanya dinikmati keindahannya saja. Yang terakhir ada patung kerajinan, tujuannya adalah untuk diperjualbelikan karena dibuat oleh para pengrajin patung. Ya, ini salah satu contohnya. Baik, selanjutnya 3 jenis corak dalam seni patung. Ada corak imitatif, corak deformatif, dan corak non-figuratif. Nah, corak imitatif ini adalah tiruan dari berbagai bentuk alam. Perwujudan patung ini berdasarkan bentuk fisik, baik anatomi, proporsi, ataupun ekspresi. Nih contohnya. Kalau corak deformatif, corak ini mempunyai bentuk yang telah banyak mengalami perubahan menurut gagasan imajinasi si pematung. Contohnya seperti ini. Yang terakhir yaitu corak non-figuratif. Corak ini secara umum sudah banyak meninggalkan bentuk-bentuk alam dalam mewujudkannya. Bisa dibilang ini patung abstrak. Selanjutnya yaitu bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Dalam pembuatan patung itu ada 4 bahan. Yang pertama kita bahas yaitu bahan lunak. Bahan lunak ini menggunakan material yang empuk sehingga mudah dibentuk. Adapun contohnya sabun, kemudian tanah liat, dan lilin atau plastisin. Kemudian bahan yang kedua yaitu bahan cor atau cetak. Bahan ini biasanya proses pembuatannya dalam bentuk cetakan. Contohnya seperti gipsum bahannya. Kemudian kalau bahan kimia ada resin. Kemudian ada timah. Yang ketiga yaitu bahan sedang. Bahan sedang ini menggunakan material yang tidak terlalu lunak dan tidak terlalu keras. Contohnya yaitu kayu waru, kayu sengon, dan kayu mahoni. Bahan yang terakhir yaitu bahan yang keras. Bahan keras menggunakan material yang keras sehingga sulit untuk dibentuk. Adapun contohnya batu granit, kemudian kayu jati, batu andesit, dan kayu randu. Kemudian alat-alat yang digunakan dalam membuat patung. Ada meja putar sehingga memudahkan si pengrajin untuk membuat patung. Kemudian ada pahatan, ya ada butsir untuk memahat patung, dan yang terakhir ada palu. Nah, adapun teknik dalam membuat patung. Pertama, carving atau memahat, modeling atau memijat, casting atau mencetak, assembling, konstruksi, dan plastering. Nama carving, proses pembuatannya itu dengan cara membuang bagian-bagian bahan yang tidak esensial. Adapun contohnya, kemudian modeling, proses pembuatannya dengan cara menambahkan bahan baru pada bentuk yang sedang diproses. Contohnya juga ada. Kemudian casting, prosesnya setelah membuat model lalu membuat cetakan. Dari cetakan tersebut mulailah dibuat patung yang sesungguhnya. Kemudian assembling prosesnya menggunakan berbagai bahan yang diambil dari lingkungan sekitar, kemudian dirakit menjadi satu kesatuan. Lalu ada teknik konstruksi, sama seperti assembling, hanya saja hasilnya berbentuk arsitektur. Terakhir yaitu teknik plastering.
Prosesnya yaitu dengan menempelkan, menambahkan sekaligus membentuk dengan bahan adukan semen. Ya, demikianlah materi di video kali ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.